Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tufron dengan NIM 211201181200028 dari kelas Jaringan Komputer Lanjut A. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan paket tracer dengan judul yaitu Configuring PAP-NCH-AP Authentication. Pada paket tracer ini disediakan beberapa objektif. Yang pertama ada Part 1 yaitu Review Routing Configuration, Part 2 Configure PPP as the Encapsulation Method, yang Part 3 yaitu Configure PPP Authentication. Seperti biasa pada PT Activity, untuk bagian pertama disediakan sebuah addressing tabel yang berisi dari device yang digunakan, lalu ada interface, IP address, subnet mask, dan default gateway. Kemudian untuk background dari activity ini yaitu kita akan berlatih mengkonfigurasi PPP encapsulation di serial link dan juga konfigurasi PPP PAP authentication dan PPP CHAP authentication. Masuk ke step 1 yaitu view running configuration on all router. Jadi kita akan mereview konfigurasi di setiap router, terutama untuk bagian routingnya. Kita mulai di router 1, kita masuk ke CLI. Untuk mengecek konfigurasi yang sudah ada, dapat menggunakan perintah show running config. Di sini akan ditampilkan konfigurasi yang sudah ada pada router 1 ini. Dapat dilihat terutama di bagian routing, di router 1 ini menggunakan protokol EGRP dan dikonfigurasi dengan perintah router EGRP 1. Lalu untuk network yang di-advertise sendiri ada 192.168.10.0 dan network 10.1.1.0 dengan wildcard mask 0.0.0.3. Di router 1 ini juga dikonfigurasi passive interface pada gigabit Ethernet 0/0. Kemudian kita masuk ke router 2. Sama halnya seperti di router 1, kita cek konfigurasi yang sudah ada di router 2 ini. Menggunakan perintah show running config. Pada router 2 ini juga dikonfigurasi menggunakan routing protokol EGRP, dikonfigurasi dengan perintah router EGRP 1, dan network yang di-advertise sendiri ada 10.2.2.0 dengan wildcard mask 0.0.0.3 dan network 192.168.30.0. Di router 2 ini juga dikonfigurasi passive interface di interface gigabit Ethernet 0/0. Kemudian di router 3 kita cek di router 3 ini terdapat konfigurasi routing EGRP 1. Untuk network yang di advertise sendiri ada 10.1.1.0 dengan wildcard mask 0.0.0.3. Ada network 10.2.2.0 dengan wildcard mask 0.0.0.3. Dan yang terakhir ada network 209.165.200.224 dengan wildcard mask 0.0.0.3. Di router 3 ini juga dikonfigurasi passive interface di serial 0/1/0. Kemudian di router 3 ini juga selain ada EGRP juga dikonfigurasi routing static, lebih tepatnya yaitu default route static menggunakan perintah IP route 0.0.0.0.0.0 melalui next hop-nya yaitu di IP address 209.165.200.226.
Selanjutnya di router ISP di router ISP ini juga dikonfigurasi menggunakan IP route static, default route static lebih tepatnya, yaitu dengan perintah IP route 0.0.0.0.0.0.0, lalu exit interface-nya yaitu serial 0/0/0. Setelah melakukan review terkait konfigurasi yang ada di setiap router, kita memasuki step 2 yaitu test connectivity between computer and the web server. Jadi kita akan melakukan ping dari PC menuju ke web server dan laptop menuju ke web server. Untuk yang pertama kita mulai di PC terlebih dahulu. Kita ping web server dengan IP address-nya yaitu 209.165.200.2. Dapat dilihat dari hasil yang ditampilkan bahwa PC mendapatkan reply dari web server, yang artinya PC telah terhubung ke web server. Selanjutnya kita lakukan ping melalui laptop. Dapat dilihat dari hasil yang ditampilkan bahwa laptop juga mendapatkan reply dari web server, yang artinya laptop juga telah terhubung dengan web server. Selanjutnya yaitu memasuki part 2, yaitu kita akan mengkonfigurasi PPP sebagai metode encapsulation. Dimulai dari router 1, kita masukkan enkapsulasi PPP di interface serial 0/0/0. Oke, langsung saja kita masuk ke interface serial 0/0/0. Kemudian kita masukkan enkapsulasi PPP dengan perintah encapsulation PPP. Exit. Setelah di router 1, kita konfigurasi enkapsulasi PPP juga di router 2 di interface yang mengarah ke router 3. Kita masuk ke interface serial 0/0/1, kemudian kita terapkan encapsulation PPP. Setelah konfigurasi di router 2 selesai, selanjutnya kita lakukan konfigurasi di step 3, yaitu konfigurasi PPP di interface yang mengarah ke router 1, router 2, dan ISP di serial 0/0/0, serial 0/0/1, dan serial 0/1/0. Masuk ke interface serial 0/0/0, kemudian terapkan encapsulation PPP, kemudian interface serial 0/0/1,
encapsulation PPP, lalu interface serial 0/1/0. Setelah selesai, selanjutnya memasuki step 4, yaitu configure ESP to use PPP encapsulation with R3. Setelah selesai konfigurasi di router 3, selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi di router ESP. Kita terapkan encapsulation PPP juga di interface serial 0/0/0 yang mengarah ke router 3. Selanjutnya yaitu memasuki step 5, kita cek kembali PC dan laptop untuk ping ke web server. Dapat dilihat PC mendapatkan hasil replay dari web server masih sama seperti tadi. Kemudian di laptop pada laptop juga dari hasil yang ditampilkan, laptop mendapatkan replay dari web server, yang artinya laptop juga masih terhubung dengan web server. Selanjutnya kita memasuki part 3, yaitu configure PPP authentication. Di step 1 ini kita configure PPP PAP authentication antara router 1 dan router 3. Kita masukkan terlebih dahulu username R3 dengan secret class, lalu masuk ke interface serial 0/0/0 yang mengarah ke router 3. Lalu di sini kita terapkan PPP authentication PAP, dan kita set PPP PAP send username-nya dari R1 dengan password Cisco. Selanjutnya di router 3 kita konfigurasi username untuk R1 dengan secret Cisco. Kemudian masuk ke interface yang mengarah ke R1, lalu terapkan PPP authentication PAP, dan kita set send username R3 dengan password class exit. Selanjutnya yaitu kita ulangi step 1 untuk diterapkan di router 2 dan router 3. Kita set terlebih dahulu username R3 dengan secret class, lalu masuk ke interface yang mengarah ke router 3 dari R2 yaitu serial 0/0/1. Kemudian kita terapkan PPP authentication PAP,
dan kita set ppp pap send username R2 dengan password Cisco. Selanjutnya di router 3 kita set username R2 dengan secret Cisco, lalu interface serial yang mengarah ke router 2 yaitu 001 kita terapkan PPP authentication PAP dan kita set username R3 dengan password class. Selanjutnya memasuki step 3 yaitu konfigurasi PPP CHP authentication antara router 3 dan ISP. Untuk langkahnya di poin A yaitu kita masuk ke router ISP terlebih dahulu. Kemudian kita ganti hostname-nya menjadi ISP. Lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke router 3 yaitu interface serial 0/0/0. Lalu kita terapkan PPP authentication CHP. Lalu setelah itu kita memasuki di router 3. Kita set username ISP dengan secret Cisco. Masuk ke interface yang mengarah ke ISP. Lalu terapkan PPP authentication CHP. Sepertinya terjadi kesalahan di username di router ISP. Di router ISP ternyata tadi belum memasukkan username R3 dengan secret Cisco. Jadi kita tambahkan saja langsung. Setelah selesai mengkonfigurasi di setiap router yang ada, kita cek konektivitas antara PC dengan web server dan laptop dengan web server dengan melakukan ping ke alamat IP address 209.165.200.2. Dan seharusnya meskipun setelah dikonfigurasi dengan PPP authentication, PPP PAP authentication dan PPP CHP authentication, hasil dari kedua ping tersebut adalah reply. Ternyata dari
percobaan ping pertama hasil yang didapatkan yaitu destination host unreachable. Mungkin masih membutuhkan waktu terkait konfigurasi yang dilakukan agar siap mengirimkan paket ICMP ke web server melalui PC ataupun laptop. Dapat dilihat setelah menunggu sedikit lama, hasil yang didapatkan bahwa PC mendapatkan reply dari web server yang artinya PC telah terhubung dan masih terhubung ke web server. Selanjutnya untuk laptop, kita lakukan ping ke web server. Dari laptop juga, dari hasil yang ditunjukkan, laptop mendapatkan reply dari web server yang artinya laptop masih tetap terhubung ke web server. Mungkin cukup sekian konfigurasi dari PAP dan CHP Authentication. Saya Ahmad Dufran pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.